Prodi Pendidikan Agama Islam, yaitu PAI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Sebelum kita lebih dalam pendidikan anti korupsi ini, kita lebih baik apa sih itu korupsi? Jadi korupsi itu adalah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus, corruption, yang artinya buruk, mencuri, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenarannya. Baik, selanjutnya menurut Xenosius Alatos, ciri-ciri korupsi yaitu yang pertama, 1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Baik, yang keempat, selanjutnya setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Dari unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang pertama yaitu setiap orang yang secara melawan hukum, melawan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat yaitu 2 tahun dan yang paling lama yaitu 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit di kategori 2. Lalu yang paling banyak yaitu ada di kategori 4. Baik, selanjutnya yang kedua adalah dalam hal tindak pidana korupsi sebagai yang dimaksud dalam ayat 2 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang ketiga yaitu yang terakhir, melawan hukum baik formil maupun material. Baik, selanjutnya apa sih bentuk-bentuknya? Bentuk-bentuk korupsi itu yang ada di Indonesia. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan. Yang keempat yaitu pemerasan. Jadi yang kelima yaitu perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Terus selanjutnya apa sih sebab-sebabnya yang terjadinya korupsi itu? Yang pertama, kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat. Selanjutnya yang kedua adalah ketidakberesan manajemen. Yang ketiga yaitu modernisasi. Lalu yang keempat adalah emosi mental. Yang kelima adalah kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. Yang keenam yaitu kelemahan pengajaran agama dan etika. Lalu yang ketujuh adalah struktur pemerintahan. Yang delapan perubahan radikal, dan yang kesembilan keadaan masyarakat, dan yang terakhir yaitu yang 10 merasakan tiadanya hukuman yang keras. Terus lalu apa sih dampak-dampaknya korupsi ini? Yaitu yang pertama merusak tatanan nasional.
dan moral. Korupsi membuat masyarakat menjadi korup dan merusak tata nilai moral yang telah dianut atau diikutinya. Lalu yang kedua, merusak tatanan hukum. Yang ketiga yaitu kekacauan politik. Yang keempat adalah kebencian sosial. Para koruptor akan diingat selamanya oleh masyarakat bahwa dia adalah pencuri uang rakyat dan penjahat bangsa. Yang kelima yaitu merusak perekonomian. Korupsi menyebabkan masyarakat dialihkan guna menguntungkan orang-orang tertentu. Hal ini berdampak buruk bagi perekonomian karena tidak ada pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baik, yang terakhir, jadi intinya pendidikan korupsi sejak dini adalah salah satu cara untuk pemberantasan korupsi. Dengan pendidikan anti korupsi di sejak dini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tindakan-tindakan korupsi sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam memberantasnya dengan pendidikan anti korupsi pula dapat meningkatkan pengetahuan mengenai dampak atau akibatnya korupsi sehingga dapat menghindarinya bahkan ikut serta dalam melawannya. Baik, dari saya katakan tidak pada korupsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.